Kebanyakan di antara kita sudah memulai daripada rumah tangga. Buat hubungan muasyarah, pergaulan yang baik dengan istri. Muliakan mereka. Jadikan mereka perhiasan-perhiasan terbaik di dunia. Jadikan istri kita perhiasan terbaik di dunia. Demi Allah, antum gak usah jauh-jauh pergi ke kiai, pergi ke ustadz untuk minta doa, minta keberkahan. Cetak istri antum menjadi istri yang soleha, maka doanya lebih makbul daripada 70 buah. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhlak tertinggi orang yang beriman adalah senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, senantiasa berprasangka baik kepada manusia. Maka siapapun yang memuliakan daripada manusia yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya akan muliakan kita. Ini janji Allah, hadirin. Barang siapa dirinya yang ikhlas, hanya ingin dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan angkat derajatnya jauh lebih tinggi daripada siapapun. Namun di dalam hatinya Allah Subhanahu wa ta'ala akan sisipkan rasa takut terhadap ketinggian derajatnya. Tapi barang siapa yang tidak ikhlas dan hanya ingin mendapatkan pujian daripada makhluk, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan buat pandangan hina di hadapan manusia terhadap dirinya. Hadirin yang mulia, maka berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berprasangka baik kepada setiap manusia. Pandang diri kita lebih buruk daripada orang lain, maka ini akan menjadikan kemuliaan kita akan lebih tinggi daripada orang lain. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, buat perlakuan yang baik di dalam setiap rumah-rumah kita. Kebanyakan di antara kita sudah memulai daripada rumah tangga. Buat hubungan muasyarah, pergaulan yang baik dengan istri. Muliakan mereka. Jadikan mereka perhiasan-perhiasan terbaik di dunia. Jadikan istri kita perhiasan terbaik di dunia. Demi Allah, antum gak usah jauh-jauh pergi ke kiai, pergi ke ustadz untuk minta doa, minta keberkahan. Cetak istri antum menjadi istri yang soleha, maka doanya lebih makbul daripada 70 wali. Perlakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Ibunda Aisyah radhiyallahu anha luar biasa, hadirin. Tiba waktu berjumpa dengan Aisyah radhiyallahu anha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta, "Wahai istriku, aku ingin dibuatkan daripada susu." Maka hadirin yang mulia, seorang istri yang soleha menunaikan daripada perintah suaminya yang bukan hanya sekedar suaminya, tapi beliau adalah seseorang yang dicintai oleh Allah, bahkan beliau adalah kekasih Allah. Pergi Aisyah ke dapur. Sifat daripada manusia tidak pernah lepas dari yang namanya lupa dan kesalahan. Begitu juga dengan Ummul Mukminin, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang seharusnya masuk ke dalam susu, yaitu gula yang akan menimbulkan rasa manis, justru Aisyah memasukkan daripada garam, hadirin. Tanpa disadari itu susu tercampur dengan garam. Dibawa oleh Aisyah ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wahai suamiku, ini permintaan engkau." Nabi sallallahu alaihi wasallam mencicipi dengan sedikit, hadirin yang mulia. Masuk ke dalam tenggorokan Nabi rasa yang tidak biasa, karena yang masuk adalah rasa asin. Tapi wajah Rasulullah tidak berubah, bahkan lebih ceria daripada biasanya, hadirin. Bahkan Rasulullah seakan-akan meminum daripada susu tersebut, minuman yang paling nikmat. Lihat bagaimana kesalahan Aisyah dipandang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tegukan yang kedua membuat jauh lebih nikmat dengan wajah yang begitu ceria yang ditampakkan oleh Rasulullah. Begitu pula dengan tegukan yang ketiga. Maka dengan lembut Rasulullah mengatakan, "Wahai Aisyah, aku tidak ingin melewati kenikmatan ini dengan sendiri saja. Aku ingin melewatkan kenikmatan ini bersama dengan engkau." Didudukkan istrinya yang tercinta, diizinkan untuk sama-sama meminum daripada susu yang asin. Maka ketika diminum itu susu, Masya Allah, Aisyah paham atas kesalahannya. Ternyata yang masuk bukannya gula, melainkan garam, hadirin.
Maka tiba-tiba itu pipi yang Masya Allah tiba-tiba kemerah-merahan dan malu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ajib, Rasulullah menutupi daripada malunya Aisyah dan mengatakan, Ya Khumairah. Disitulah Aisyah mendapatkan gelar Ya Khumairah. Jangan karena gara-gara dibuatkan kopi pahit kita marah-marah kepada istri. Marah-marah sama anak, nggak jelas. Kepala dipeci, dagu janggotan, kemana-mana pakai gamis, tapi di dalam rumah seperti serigala. Di luar rumah seperti bunga yang ingin didatangi oleh tawon di mana-mana hadirin, tapi di dalam rumah seperti bangkai. Pintar mengingatkan daripada orang lain, lupa mengamalkan di dalam rumah. Suami yang baik terhadap istrinya tidak pernah akan menceritakan aibnya melalui status WA, hadirin yang mulia. Lihat bagaimana dahsyatnya. Ini jempol. Lindungi aib daripada istri kita. Mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan untuk melalui daripada hidupnya bersama diri kita. Muliakan mereka. Cetak menjadi istri yang soleha, sehingga akan lahir daripada keturunan-keturunan yang akan menjadi pembela agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hari ini pertemuan kita, jadikan ini adalah persaksian antara kita dengan Allah bahwa kita akan merubah daripada akhlak kita. Bersedia insya Allah.